Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassuhbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kunci kebahagiaan dalam Al-Quran. Ada 3 kunci kebahagiaan menurut Al-Quran. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Apa itu iman? Iman adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan meyakini dalam hati? Meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi kita yakini dalam hati kita Allah itu ada. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Adanya alam ini berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Itulah iman. Amal soleh. Amal soleh adalah setiap perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain. Setiap perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai manfaat itu dikatakan amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Berkaitan dengan iman tadi, yang pertama tadi adalah iman dan amal soleh. Allah mengatakan orang bahagia dalam Al-Quran adalah orang yang memiliki iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang mereka sholat dalam keadaan khusyuk. Amal soleh. Beruntunglah orang-orang yang beramal soleh, yang selalu mengajak saudaranya untuk menanamkan kebaikan-kebaikan, yang mengajak kepada saudaranya untuk menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Apakah sedekah dikatakan amal soleh? Ya, sedekah amal soleh. Senyum juga sedekah. Nih saya senyum nih, ini juga dikatakan sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling murah itu ya senyum. Di samping kita senyum, kita juga panjang umur dan awet muda. Nah, yang kedua adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 192 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benar takut. Mudah-mudahan kamu mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Takwa artinya adalah takut. Takwa artinya dekat. Takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat. Sholat adalah suatu perbuatan yang nyata bahwa kita takut kepada Allah. Sholat adalah suatu bukti bahwa kita takwa kepada Allah. Kenapa? Dengan sholat manusia menundukkan kepalanya, menundukkan tangannya, menundukkan bahunya, menundukkan dengkulnya, seluruh tubuh tertunduk ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Itulah contoh bukti takwa kita kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, apakah kita mau masuk surga? Ya tentu kita mau masuk surga. Tapi kan ada ketentuannya. Nih saya nyanyi sebentar. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya orang yang suci. Carilah pintu surga dari amal sendiri. Tinggalkanlah perbuatan yang keji. Tinggalkanlah perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, orang yang takwa tentunya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan keji. Apa itu? Perbuatan berbohong. Bohong sekali, pingin 2 kali. Kalau bohong sekali mah dosanya kecil. Tapi perbuatan itu kalau diulang-ulang menjadi besar. Perbuatan mungkar itu apa? Memfitnah. Hati-hati, kita ini hidup di zaman yang bahaya. Apalagi kalau seandainya kita salah menggunakan teknologi. TikTok misalnya. Itu banyak orang-orang memfitnah. Nanti kita disamakan Allah seperti Abu Lahab. Jadilah orang yang bermanfaat, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Siapa yang rugi? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal soleh. Yang beruntung itu siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan menjadi orang yang bahagia. Karena Al-Quran, firman Allah mengatakan kunci bahagia yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga bersyukur. Apa itu bersyukur? Mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang berikan Allah kepada kita, termasuk nikmat sehat. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Pada hari ini saya masih diberikan Allah kesehatan. Masih dikasih Allah nikmat. Seandainya mulut kita ya dihilangkan Allah nikmatnya, tidak bisa berbicara, tentunya saya ngomong di sini diam baik seperti ini. Tapi karena Allah memberikan nikmat kepada saya sehingga saya bisa berbicara, itu adalah nikmat yang tiada terhingga. Oleh karena itu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah dalam keadaan apapun, sebagaimana Allah berfirman fisarroi wadoroi. Berterima kasih dalam keadaan senang. Alhamdulillah saya dapat laptop baru. Alhamdulillah saya hilang HP saya yang rusak. Jadi bukan dalam keadaan senang saja kita alhamdulillah, dalam keadaan musibah saja kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita jangan menerima senangnya saja. Dalam keadaan suka alhamdulillah, dalam keadaan duka alhamdulillah. Walaupun memang
Kalau kita mengalami musibah, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, tapi artinya kita tetap bersyukur, kita tetap sholat, kita tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersabar. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau aku memperkenankan apabila seorang makhlukku diberi nikmat, maka mereka bersyukur, maka aku tambah. Tapi kalau seandainya mereka kufur, maka azabku sangat pedih. Oleh karena itu, ketika kita berikan Allah nikmat, bersyukur kita kepada Allah, karena Allah berjanji akan menambah nikmatnya kepada kita. Bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang beriman, sabarlah, bersabarlah. Artinya apa? Orang yang sabar adalah orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak marah, untuk menahan dirinya tidak emosi. Sabar itu memang pahit, tapi hasilnya manis. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad diagungkan akhlaknya. Karena apa? Karena beliau menanamkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bersabar. Contoh, ketika Nabi berdakwah dilempar dengan kotoran unta di pipinya, beliau hanya mengambilnya saja, tidak marah. Ketika orang-orang kafir melemparkan batu sehingga giginya copot 3, Nabi hanya bersabar. Nabi hanya mengucapkan astagfirullah, ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sehingga karena kesabaran Nabi Muhammad SAW, Allah mengagungkannya dalam Al-Quran, sehingga dia dikatakan adalah manusia yang dicontoh akhlaknya. Sebagian Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri teladan yang baik. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita harus ingat 3 kunci kebahagiaan dalam Al-Quran. Mari kita laksanakan ini. Mari kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita beriman dengan iman yang sesungguhnya. Mari kita beramal soleh, menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, bertakwa. Takutlah kita kepada Allah dalam keadaan sendiri kita, dalam keadaan bersama-sama. Takutlah kepada Allah. Yang terakhir adalah bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan hadirin semua bisa mengamalkan 3 kunci kebahagiaan dalam Al-Quran ini, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surgalah yang merindukan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan nyanyi lagi. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dari amal sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.